Sehingga dengan chart pattern ini kita bisa prediksi apakah untuk kedepannya akan naik atau akan turun gitu. Kalau kita menemukan pola seperti ini, kita bisa masuk di sini, kemudian targetnya di sini gitu. Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan. Mari kita lihat sejauh mana perjalanan pembelajaran technical analysis kita. Jadi sejauh ini kita sudah banyak berbicara mengenai support resistance, trend line, indikator, candlestick. Kita sudah selesaikan semuanya dalam playlist. Dan kali ini kita akan belajar mengenai chart pattern. Ini adalah topik terakhir di playlist kita kali ini. Oke, langsung aja masuk mengenai chart pattern. Dari namanya kita bisa tahu ini merupakan pola chart, ya. Jadi suatu pola, yang dinamakan suatu pola itu artinya terjadi secara berulang, ya. Jadi chart pattern ini merupakan pengembangan lanjutan dari trend line, support, dan resistance. Jadi untuk mempelajari chart pattern ini, wajib hukumnya teman-teman sudah mengetahui tentang trend line, support, dan resistance gitu. Jadi ini merupakan pengembangan lanjutannya dan sangat penting dalam menganalisis pergerakan grafik gitu. Mengapa chart pattern ini bisa kita gunakan dalam menganalisis suatu harga? Karena manusia memiliki emosi atau respon yang sama terhadap suatu kondisi. Jadi ada suatu pola yang kemungkinan itu akan berulang kembali dan respon manusia itu bisa kita prediksi. Sehingga dengan chart pattern ini kita bisa prediksi apakah untuk kedepannya akan naik atau akan turun gitu. Jadi chart pattern ini terbagi atas dua. Yang pertama ada reversal pattern dan yang kedua ada continuation pattern, pola pembalikan arah dan pola melanjutkan arah. Di dalam reversal pattern ada beberapa pola yang akan kita pelajari pada video kali ini. Kemudian pada continuation pattern ada beberapa pola juga yang akan kita pelajari pada video selanjutnya. Langsung aja kita masuk kepada reversal pattern. Saya telah membagi-bagi reversal pattern ini sehingga kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang head and shoulders dan inverted head and shoulders. Yang pertama, head and shoulders. Kalau teman-teman lihat, kita fokus saja ke bagian yang ini. Ini merupakan pola head and shoulders, di mana dari namanya kita tahu kepala dan bahu gitu. Jadi ini intinya, bentukannya seperti ini. Untuk ciri-cirinya bisa kita lihat lebih lanjut, di mana head and shoulders ini diawali dari uptrend, harus uptrend. Jadi bisa dipastikan head and shoulders ini harus berada di puncak sebuah chart atau grafik. Dia berada di puncak, di atas gitu. Seperti contohnya dari sini dia uptrend dulu, nah maka polanya ini berada di puncak ketiga ini gitu. Selanjutnya memiliki 3 pucuk. Nah, ini nih yang kita sebut sebagai head, left shoulders, dan right shoulders gitu. Jadi ada kepala dan 2 bahu, bahu kiri dan bahu kanan. Ini dianalogikan sebagai kepala dan bahu gitu. Bentukannya seperti ini. Di mana koreksi dari ini, dari bahu yang kiri koreksi, kemudian dari head koreksi. Titik koreksi ini kita tarik garis yang kita sebut sebagai neckline. Apabila neckline ini tertembus seperti pada gambar di sini, maka tervalidasi
akan terjadi reversal. Pertanyaannya mengapa terjadi reversal? Karena di sini poinnya. Di sini tidak mampu untuk melanjutkan uptrend-nya. Seperti yang kita ketahui, konsep dari uptrend itu adalah higher high. Artinya ketika dia naik, kemudian koreksi, maka dia naik. Kenaikannya ini harus lebih tinggi dari kenaikan sebelumnya. Tetapi di sini, dia naik tetapi tidak melewati kenaikan sebelumnya di sini. Artinya dia tidak sanggup lagi untuk melanjutkan uptrend-nya gitu. Dan justru malah menembus neckline. Makanya terjadi yang kita sebut sebagai reversal. Sehingga dia di sini akan downtrend gitu. Di mana target kita bisa kita ukur target minimum dari reversalnya, yaitu jarak dari head dan ke neckline. Dari head ini ke neckline ini. Kita ukur, maka kita copy ke sini. Nah, maka dapat jaraknya sampai di sini. Jadi, target minimum reversalnya sampai di sini gitu. Selanjutnya, ini merupakan kebalikannya, yaitu inverted head and shoulders. Ketika tadi itu berada di puncak, ini berada di bawah grafik. Karena dia harus diawali oleh formasi downtrend. Jadi dia di sini downtrend dulu, downtrend, kemudian muncul pola seperti ini. Jadi kita fokus ke polanya ini aja. Jadi polanya seperti ini, rekan-rekan. Nih. Di mana ciri-cirinya adalah memiliki 3 lembah. Ini poinnya, 3 lembah gitu. Masih tetap sama, ada head dan 2 shoulders-nya. Di mana kita bisa tarik neckline-nya. Hanya saja kita di sini tarik di titik kenaikannya. Di sini dia turun, naik, kemudian turun lagi, naik lagi, kemudian turun. Nah, titik kenaikannya ini kita tarik garis yang kita sebut sebagai garis neckline atau sering disebut sebagai garis leher. Nah, logika berpikirnya sama saja. Kenapa dia reversal? Ya, intinya karena dia tidak bisa melanjutkan downtrend-nya tadi. Di mana konsep dari downtrend itu adalah lower low. Dia di sini turun, kemudian koreksi, naik sedikit, kemudian turun. Nah, penurunannya ini lebih rendah dari penurunan sebelumnya gitu. Kemudian koreksi lagi, nah dia turun. Nah, di sini mulai terlihat bahwa dia sudah tidak mau lagi melanjutkan downtrend-nya seperti itu. Di sini penurunannya tidak melewati penurunan sebelumnya, tidak membentuk lower low, istilah teknikalnya. Nah, justru dia malah breakout di garis neckline-nya ini gitu. Nah, maka dari itu bisa tervalidasi akan terjadi reversal gitu. Dari awalnya downtrend, kemudian muncul inverted head and shoulders ini, dan kemudian breakout. Nah, di sini akan terjadi reversal gitu. Dia akan naik. Di mana kenaikannya bisa kita ukur, yaitu berdasarkan jarak head ke neckline. Masih sama ya. Kita ukur di sini, kemudian kita kopikan ke sini. Nah, maka dapat targetnya, target minimumnya di sini. Seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat pada chart, bentukannya akan seperti ini. Terlihat sekali ya perbedaannya. Coba, kira-kira mana yang head and shoulders dan mana yang inverted head and shoulders? Ya, benar ya. Jadi tentu yang di sini head and shoulders, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia itu terjadi di atas atau di puncak gitu. Jadi dia di puncak sebuah grafik gitu. Nah, ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, ada 3 kali seperti kepala dan bahu, maka langsung aja tarik garis neckline-nya, kemudian ukur jarak head ke neckline, dan ketika dia terjadi breakout di sini, tervalidasi, akan terjadi reversal. Maka bisa kita pastikan dia akan reversal sampai kepada target minimumnya ini. Nah, di sini dia tepat banget sampai kepada target minimumnya, kemudian naik gitu. Inilah head and shoulders. Kemudian yang ini merupakan inverted head and shoulders. Seperti yang saya katakan, dia selalu terjadi di bawah
membentuk 3 lembah gitu, di mana diawali dari downtrend. Benar banget, di sini diawali dari downtrend gitu. Ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, 3 seperti kepala dan bahu, maka langsung saja tarik garis neckline-nya dari titik koreksinya ini, titik kenaikannya yang 2 ini. Kemudian ukur jarak head ke neckline, kemudian copy ke sini, dan ini merupakan target reversalnya dia, target minimumnya sampai di sini gitu. Jadi kita bisa masuk di sini. Kalau kita menemukan pola seperti ini, kita bisa masuk di sini, kemudian targetnya di sini gitu. Jadi kita bisa tahu entry-nya kapan dan target profit-nya di mana gitu. Kalau kita di sini, jadi kita tahu kapan untuk keluar gitu. Ketika ini tertembus, itu waktunya kita untuk keluar dari saham atau forex atau apalah instrumen yang teman-teman pakai. Oke, selanjutnya itu ada triple tops dan triple bottoms. Ini masih tetap tentang reversal patterns. Nah, bentukannya seperti ini. Fokusnya seperti ini ya. Triple tops ini bentukannya seperti ini. Seperti namanya triple tops. Jadi 3 puncak. 1, 2, 3. Ada 3 puncak. Dengan ciri-ciri pasti harus diawali dari uptrend. Ini dulu, uptrend. Uptrend. Kemudian memiliki 3 puncak seperti namanya. Jadi ada puncak 1 yang ini, puncak 2 dan puncak 3. Yang mana ketiga puncak ini memiliki tinggi yang sama. Nah, bisa kita lihat tinggi dari ketiga puncak ini kurang lebih sama. Nah, titik puncaknya kita tarik garis yang kita sebut sebagai garis resisten. Tarik aja garis resistennya, kemudian tarik juga garis supportnya dia atau neckline-nya dia di titik koreksinya di sini. Naik, koreksi. Jadi tarik garis di sini, support dan resisten. Ketika garis supportnya ini tertembus di poin ini, maka itu breakout atau tervalidasi harga akan reversal. Jadi dari tadinya dia uptrend, kemudian muncul triple tops, dan di sini menembus garis support, nah itu valid akan terjadi reversal menjadi downtrend gitu. Yang mana titik penurunan atau reversalnya ini bisa kita tahu targetnya, yaitu berdasarkan jarak titik puncak dengan resistennya. Jadi maksud saya jarak resisten ke supportnya ya. Supportnya dia ya. Jadi di sini nih. Kita kopikan langsung ke sini. Jadi dapat target minimumnya di sini gitu. Jadi dia penurunannya sampai di sini. Inilah pola triple tops. Kalau kita lihat dalam pola chart, maksud saya di dalam chart sesungguhnya bentukannya akan seperti ini. Ada triple tops, 3 puncak seperti ini, 1, 2, dan 3. Ketika teman-teman menemukan yang seperti ini, langsung saja kita tarik garis resistennya dia dan kemudian garis supportnya dia. Ketika supportnya ini tertembus, maka itu valid, akan terjadi reversal. Berbeda dengan yang di sini. Di sini dia belum valid untuk reversal karena harga penutupannya belum menembus garis supportnya dia gitu. Sedangkan di sini sudah menembus, penutupannya ada di sini. Jadi valid tertembus. Ketika sudah tertembus seperti ini, maka kita ukur saja target minimumnya dia. Maka di sini. Nah, kita bisa tahu ini adalah target penurunannya dia atau reversalnya dari triple tops itu. Kemudian kebalikannya, ada triple bottoms. Fokusnya bentuknya seperti ini rekan-rekan. Jadi triple bottoms. Ada 3 lembah. 1, 2, dan 3. Fokusnya di situ. Dengan ciri-ciri pastinya dia selalu diawali oleh downtrend. Jadi downtrend dulu.
sehingga dia ini berada di bawah sebuah chart. Kemudian memiliki 3 lembah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ada lembah 1 ini, lembah 2, dan lembah 3, bottom ini ya. Di mana masih serupa, titik terendahnya kurang lebih sama. Sehingga titik terendahnya ini kita tarik menjadi garis support. Nah, di sini garis support. Kemudian kenaikannya ini kita tarik lagi menjadi garis resisten gitu. Ketika garis resistennya ini tertembus di poin ini, maka dapat kita pastikan dia valid untuk reversal, tervalidasi di sini. Yang mana kita bisa ukur lagi targetnya berdasarkan support dan resisten. Ukur dari sini, dari support ke resisten, kemudian copy, dan kita dapat target kenaikannya dia. Target minimumnya sampai di sini. Jadi ketika teman-teman menemukan pola seperti ini, nah kemudian dia tervalidasi breakout seperti ini, jadi teman-teman bisa masuk di sini gitu. Bisa masuk dan tahu kapan untuk take profit, yaitu di area targetnya ini. Ketika kita lihat pada chart, contohnya akan seperti ini. Downtrend terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian muncul triple tops. Maksud saya triple bottoms. Maka langsung aja kita tarik garis supportnya, tarik garis resistennya, yang mana di sini sudah valid untuk breakout. Langsung saja ukur target minimumnya. Boom, maka dapat targetnya di sini. Jadi ketika teman-teman masuk di sini, kita sudah profit di sini gitu. Itulah untungnya kita mengetahui pola chart pattern ini gitu. Kemudian ada double tops dan double bottoms. Masih sama tentang reversal patterns. Langsung saja kita masuk. Double tops ini kurang lebih sama dengan triple tops dan triple bottoms ya. Jadi ini lebih singkat gitu istilahnya. Terbentuknya lebih singkat. Pastinya diawali dari uptrend untuk double tops ini, sehingga dia berada di atas, kemudian memiliki 2 puncak, yang mana puncaknya ini sama, sehingga kita bisa tarik garis support dan resistennya. Ketika garis supportnya ini tertembus di sini, maka itu valid untuk reversal gitu ya, akan turun. Yang mana di sini sebelumnya terjadi pullback. Apa itu pullback? Itu jadi menguji menguji kembali resistennya ini. Di sini dia sudah menjadi resisten, tapi dia menguji gitu, tapi tidak mampu untuk menembus gitu. Jadi pullback ini opsional ya rekan-rekan. Kadang di beberapa chart itu terjadi pullback dan kadang juga tidak terjadi pullback. Saya kasih tahu rahasianya ya. Jadi untuk saham-saham yang itu liquid atau yang saham yang LQ45 biasanya itu terjadi pullback. Kalau terjadi breakout ya di sini biasanya terjadi pullback gitu untuk saham-saham seperti itu ya. Tapi untuk saham-saham yang agak-agak murah itu biasanya jarang terjadi pullback. Di mana ketika valid untuk reversal, kita bisa ukur targetnya, target minimumnya, yaitu berdasarkan garis resisten dan garis supportnya. Langsung saja kita copy di sini dan kita dapat target minimumnya di sini gitu. Jadi tepat banget dia turun sampai di sini. Kalau kita lihat pada chart sesungguhnya, maka bentuknya akan seperti ini. Ada 2 puncak double tops gitu. Ketika teman-teman menemukan seperti ini, dia diawali uptrend, kemudian muncul 2 puncak ini, langsung saja tarik garis resisten dan garis supportnya. Nah, di sini dia valid untuk breakout, akan terjadi reversal gitu. Jadi di sini teman-teman bisa jual gitu, sell signal. Dan kita tahu target penurunannya itu sampai di sini, dari
Di sini dari resisten dan supportnya kita bisa tahu gitu. Nah, kemudian ini ada double bottoms. Ini merupakan kebalikan dari double tops. Ciri-cirinya pasti diawali dari downtrend. Kemudian memiliki dua lembah, dan lembahnya ini kurang lebih sama gitu. Jadi kerendahnya sama. Sehingga kita tarik aja garis support dan resistannya. Ketika garis resistannya ini tertembus, maka dia valid untuk reversal. Yang mana targetnya bisa kita ukur berdasarkan support dan resisten ini. Kita ukur di sini, langsung saja copy paste di sini. Dan kita tahu targetnya sampai di sini. Jadi teman-teman bisa masuk di sini, kemudian take profit di sini gitu. Sesimpel itu. Jadi kita bisa tahu menggunakan pola chart ini gitu. Dan kalau kita lihat pada chart sesungguhnya bentuknya akan seperti ini. Ada dua lembah seperti ini. Maka langsung aja tarik di sini garis resistennya, tarik garis supportnya dia di sini. Gitu. Ketika di sini dia breakout, maka ukur saja dari garis support dan resistennya, kemudian copy paste ke sini. Maka kita tahu target minimumnya gitu. Nah, demikian rekan-rekan beberapa pola dari reversal patterns. Tapi perlu saya ingatkan kembali, apa yang telah kita dengarkan di sini itu tidak serta-merta terjadi di dalam chart gitu. Jadi perlu adanya latihan untuk kita jeli atau peka melihat suatu pola. Seperti halnya seperti ini. Ini tentu tidak semurni atau sebagus dari polanya gitu. Kalau kita lihat polanya, teorinya, dia pas banget seperti ini. Segitiga banget, segitiganya itu sempurna gitu. Turun, naik gitu. Tapi kalau kita lihat pada chart sesungguhnya, tidak secantik itu polanya gitu. Jadi dia rada-rada jig-jag gimana gitu, naik turun nggak jelas gitu. Jadi perlu kepekaan yang dilatih dari sering-sering latihan atau sering-sering analisis sebuah chart gitu. Oke, demikian saja untuk video kita kali ini. Thank you sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.